utusan dari Romawi pernah datang ke Madinah. Dia pernah datang ke Madinah Al-Munawwarah mencari Umar bin Khattab. Aina, apa kata dia? Aina Umar? Di mana Umar? Di mana istana Umar? Maka para sahabat ya, mengajak utusan dari Romawi ini dan ditunjukkanlah ya, ketika dibertanya tentang Umar, seorang laki-laki yang tergolek tidur siang di bawah sebuah pohon apa namanya? Pohon kurma di depan Masjid An-Nabawi ya, dan berbantalkan tangan. Kata mereka, ini Umar, ini khalifah kami. Betapa kaget utusan Romawi tersebut dan dia pun spontan mengubah syair. Dalam kalimatnya tersebut dia mengatakan, ya Umar, wahai Umar, ya, hakamta wa adalta wa nimta. Ya, wahai Umar, engkau memerintah dengan adil, ya, lalu engkau kemudian tidur nyenyak. Hakamta, engkau berhukum dengan adalta dengan adil, ya, lalu kemudian nimta dan engkau bisa tidur nyenyak karena memerintah dengan keadilannya, ya. Nah, Umar bin Khattab bukan hanya seorang khalifah yang adil, juga seorang khalifah yang zuhud, orang yang menghindari kemewahan dunia. Sekarang ini harus kita gaungkan terus ya, karena beberapa penyimpangan-penyimpangan kekuasaan ya, kemudian berbagai tindak pidana korupsi ataupun yang lainnya hari ini secara analisis at-takasur ya, alhaakumut takasur ya, berleha-leha ya, saling membanggakan harta. Nah, ini berbahaya. Ya, ini yang kemudian membuat tidak sedikit orang yang terjerumus pada tindak pidana korupsi yang sebelumnya mungkin mereka sebelum mendapatkan jabatan mungkin berkuar-kuar bahwa tidak akan korupsi bila perlu dihukum. Namun ketika sudah di depan mata ya, karena pengen kaya dan status sosial seseorang itu dianggap wah ya, kalau dia memiliki kekayaan justru melakukan penyimpangan. Nah, Umar Khattab adalah salah satu contoh dari pemimpin yang memilih untuk hidup zuhud. Nah, makanya suka sampaikan eh, marilah ya atau mestinya para pejabat itu bisa meneladani dua sisi dari sahabat-sahabat tersebut. Sisi seperti Utsman bin Affan yang saking kayanya ya, tak perlu uang lagi. Ya, 12 tahun memerintah, Utsman tak pernah mengambil gajinya. Nggak pernah sama sekali. Jadi, nah orang yang tidak perlu uang seperti ini, mana mungkin bisa disogok. Ya. Mana mungkin berpikir untuk korupsi? Mengapa? Karena uangnya udah banyak. Apa ini? Gitu kan? Jadi, atau yang kedua seperti Umar Khattab. Ya. Dia tidak perlu uang. Bagaimana mungkin kita bisa nyogok orang yang nggak perlu uang? Bagaimana mungkin dia akan korupsi kalau disebut tidak perlu? Ya. Dia hanya butuh apa yang dia bisa makan pada hari itu dan tidak lebih dari itu. Umar bin Khattab teladan dalam keadilan dalam memerintah dan zuhud dalam kesehariannya. Nah, keteladanan dalam diri Umar ini tidak hanya berhenti pada dirinya saja, tapi juga pada keluarganya. Bagaimana Umar bin Khattab bisa mendidik keluarga dengan baik, bahkan keturunannya seperti Abdullah bin Umar atau Asim bin Umar dan beberapa putra-putri Umar yang lainnya. Oke, baik. Umar bin Khattab. Ini data ya, iya, keluarga besar Umar bin Khattab. Saya tampilkan dalam satu slide ya, utuh. Saya ambil dari kitab Buyutul Mubasyirina bil Jannah. Ini ada di belakang. Ada di belakang. Judul aslinya Buyutul Mubasyirina bil Jannah. Buyut, rumah, mubasyirin, orang-orang yang diberikan kabar gembira, bil Jannah, masuk surga. Kemudian diterjemahkan oleh penerbit Kiswa Media dengan judul Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi yang dijamin surga. Nah, di antaranya dalam buku ini ada profil biodata tentang keluarga Umar atau Umar Khattab dan keluarganya. Ditulis oleh Dr. Jasim Muhammad Badr. Jasim Muhammad Badr. Mungkin nanti bisa dicari bukunya ya. Jadi di sini diketengahkan ada 30 sahabat Nabi jamin surga beserta dengan profilnya, keluarganya. Saya kutipkan dari buku ini ya. Nah, siapa saja keluarga besar Umar bin Khattab itu? Pertama, dia menikah dengan Zainab binti Mas'un. Ini saudari dari Utsman bin Mas'un, ya, salah seorang sahabat Nabi yang pertama kali meninggal di Madinah ya. Dan sabiqun al-awwalun termasuk orang-orang di awal masuk Islam. Dari pernikahan Zainab binti Mas'un dengan Umar bin Khattab ini lahirlah anak
namanya Abdullah, lalu Abdurrahman dan Hafsah. Ya. Dua di antaranya terkenal, Abdullah dan Hafsah. Abdullah bin Umar, ini anak tertua Umar, dan Hafsah yang kemudian melahirkan, yang kemudian menikah dengan baginda Rasul. Jadi Hafsah ini akhirnya menikah dengan baginda Rasul SAW. Jamilah binti Sabit ini melahirkan Asim. Nah, Asim ini ada kisah tersendiri nanti jemaah. Saya akan ceritakan tentang sosok Asim ini. Karena dari Asim inilah lahir seorang pemimpin terkenal yaitu Umar bin Abdul Aziz. Insyaallah ya. Ummu Hakim bintil Haris yang dulunya merupakan istri dari Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika Ikrimah meninggal dunia ya syahid dalam perang Yarmuk, maka Umar menikahi istrinya Ummu Hakim bintil Haris dan melahirkan anak yang namanya Fatimah binti Umar. Berikutnya Ummu Kulsum binti Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ini ada kisah tersendirinya ketika Ummu Kulsum binti Ali menikah dengan Rasul dengan Umar. Jadi dikisahkan suatu saat jauh setelah atau setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, setelah Abu Bakar Siddiq wafat, ketika Umar menjadi khalifah, Umar pengen menyambung kekerabatan dengan keluarga Abu Bakar Siddiq. Maka dikisahkan jamaah, Umar melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar, anak Abu Bakar. Jadi Abu Bakar Siddiq itu ketika dia meninggal dunia, ya, dia punya anak yang masih kecil, bahkan dia mengatakan belum lahir, ya, namanya Ummu Kulsum, putri Abu Bakar Siddiq. Kata Umar kepada Aisyah, ya Aisyah, saya pengen menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan dengan keluarga ayah kalian. Ya, ini bahasanya Umar. Ini uh, kiat kalau kita melamar ya. Kami datang ya untuk menyambung silaturahim, ya, menambah keluarga. Ya. Untuk itu kata Umar bin Khattab, saya melamar adikmu Ummu Kulsum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ah, saya setuju saja, kami setuju. Tapi bagaimana yang bersangkutan? Dan ternyata ketika disampaikan, Ummu Kulsum binti Abu Bakar tak mau menikah dengan Umar. Alasannya Umar juga. Nanti kalau saya menikah dengan Umar, malah ya, saya tidak bisa terima dan justru membuat persaudaraan keluarga kita pecah. Intinya apa? Ummu Kulsum binti Abu Bakar tak mau menikah dengan Umar. Dalam kebingungan itu kemudian Aisyah ya, meminta pendapat kepada Ammar ibn As, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan uh, ahli diplomasi, memecahkan berbagai permasalahan. Idza huyyiran nas fab'atsu an Amr ibn As. Kalau orang-orang sedang bingung, maka mereka mencari Amr ibn As. Kata Aisyah, ya Amr, ini saya punya masalah. Adik saya Ummu Kulsum dilamar oleh Khalifah Umar. Tapi adik saya nggak mau. Gimana cara menyelesaikannya? Kata Amr bin As, tenang. Ya, saya akan selesaikan. Maka Amr bin As mendatangi Umar Khattab dan kemudian mengatakan, ya Khalifah ya Umar, saya dengar Anda melamar Ummu Kulsum binti Abu Bakar, anak Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sudah meninggal waktu itu ya. Ah betul kata Umar. Tapi kata Umar bin As, orang yang nggak mau. Kata Umar mau. Saya sudah bicara dengan kakaknya Aisyah. Iya kakak yang setuju, tapi orang yang nggak mau. Akhirnya kata Amr bin As, saya usul Anda melamar Ummu Kulsum yang lain. Ya kan yang penting kan Ummu Kulsum. Siapa kata Umar Khattab? Putrinya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Nah, jadi ketika Fatimah meninggal dunia, ya ma, dia punya anak Ummu Kulsum, ya, merupakan anaknya Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, maka Umar pun datang menemui Ali, Ali pun setuju, disampaikan kepada Ummu Kulsum dan Ummu Kulsum setuju. Maka menikahlah Umar bin Khattab dengan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib dan melahirkan anak Zaid dan Ruqayyah. Ya. Ummu Kulsum binti Jarwal, ini istri yang berikutnya tak begitu terkenal dan melahirkan Zaid dan Ubaidillah. Ya. Dan terakhir, ini kisah unik juga Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid ini adik dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga. Dan Sa'id bin Zaid ini ya, menikah dengan Fatimah bintil Khattab, adiknya Umar. Ya. Jadi Sa'id bin Zaid ya, menikah dengan Fatimah bintil Khattab adiknya Umar, sementara Umar Khattab menikah dengan Atikah binti Zaid, adik dari Sa'id bin Zaid. Dan untuk diketahui, Atikah binti Zaid ini dikenal oleh sejarawan, oleh para ulama dengan
janda para sahabat. Ya, karena dia memiliki beberapa orang suami, meninggal semuanya dalam keadaan syahid. Atika binti Zaid ini pernah menikah dengan Abdullah bin Umar, maaf, menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar, gitu ya. Kemudian dia juga setelah Abdullah bin Abu Bakar wafat, dia menikah dengan Zaid bin Khattab, abangnya Umar. Ketika Zaid bin Khattab meninggal, dia menikah dengan Umar Khattab. Ketika Umar Khattab wafat, dia menikah dengan Zubair bin Awam. Ketika Zubair bin Awam meninggal, dia menikah dengan Husain bin Ali. Jadi dia pernah menikah dengan 4 atau 5 orang sahabat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan melahirkan anak namanya Ayyad. Inilah ya data yang tercatat oleh sejarah. Walaupun ada yang mengatakan wanita yang lainnya, cuman fihi khilaf. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah ada di antara wanita lain yang dinikahi oleh Umar bin Khattab selain ini? Mungkin ada, tapi yang terdata fix dalam riwayat adalah 6 orang ini. Nah, mungkin pertanyaan muncul, ya Ustadz, bukankah seorang laki-laki itu maksimal 4? Kenapa ini ada 6? Zainab, Jamila, Ummu Hakim, Ummu Kulsum binti Jarwal, dan Atika. Ya betul ya. Tetapi 6 orang ini tidak dinikahi sekaligus. Ketika Zainab binti Maz'un meninggal, kemudian binti Jarwal diceraikan, ya. Jadi cuma ada 4. Bahkan ada yang mengatakan ketika Umar wafat, istrinya cuma ada 2, ya, yaitu Atika binti Zaid dan Ummu Kulsum binti Ali. Jadi tidak dinikahi sekaligus berenam. Ya. Ada yang diceraikan dan kemudian ada yang wafat. Ya. Oke, baik. Kita coba ambil beberapa kisah jamaah tentang potret keluarga Umar bin Khattab ini dan kita coba telaah bersama ya seraya mengambil pelajaran yang menarik ya. Pertama, mencarikan suami untuk putrinya. Insya Allah ya. Jadi kisahnya kala Hafsah ya, binti Umar menjanda ya. Jadi dia punya suami kemudian wafat ya. Suami yang meninggal dunia. Dan setelah selesai masa iddahnya, maka Umar bin Khattab segera menemui Abu Bakar Siddiq. Kata dia, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, anak saya Hafsah janda. Suami wafat. Dan selesai masa iddahnya, masa tunggu selesai. In syi'ta, kalau mau, maka nikahilah putriku. Kita berkeluarga. Ya, menjalin keluarga. Abu Bakar Siddiq, no comment. Diam. Kalau bahasa media hari ini, no comment. Tidak berikan jawaban apa. Tidak mengiyakan dan tidak juga menolak. Akhirnya, Umar bin Khattab mendatangi Utsman mengatakan hal yang sama. Ya Utsman, kalau Anda mau, nikahilah Hafsah, anak saya. Ya. Toh, engkau pun duda. Karena Utsman waktu itu dalam keadaan duda. Istrinya Ruqayyah, ya, putri Nabi, juga meninggal dunia. Utsman mengatakan, fi ayyami hadhihi, nampaknya hari-hari ini saya belum memikirkan untuk nikah, kata Utsman. Ini penolakan secara halus, jemaah. Jadi begitu cara Utsman menolak. Nah, ketika keduanya menolak dengan halus, akhirnya Umar bin Khattab mendatangi baginda Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, saya punya anak Hafsah dan suaminya sudah meninggal dunia. Saya tawarkan kepada Abu Bakar, no comment. Utsman mengatakan belum mau menikah. Nah, maka Rasul menjawab, ya Umar, jangan takut, jangan khawatir. Sungguh Hafsah anakmu itu akan dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar dan lebih baik daripada Utsman. Dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Dan belakang terbukti Hafsah dinikahi oleh baginda Rasul dan Utsman pun menikah dengan Ummu Kulsum binti Rasulullah, putri Nabi yang berikutnya. Ya, jadi demikianlah pada akhirnya Umar ya menikahkan putrinya Hafsah dengan Rasulullah SAW. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana seorang ayah jemaah tidak boleh membiarkan putrinya berlama-lama tidak punya suami. Entah putrinya itu janda atau masih gadis. Kita sebagai orang tua pun bertanggung jawab untuk mencarikan suami, untuk mencarikan pasangan bagi anak-anak kita. Ya, apalagi di zaman sekarang, ya, jika anak-anak tidak memiliki pendidikan agama yang bagus, maka kita khawatir dengan pergaulan yang
jauh lebih bebas dari zaman-zaman dulu, ya, dengan keberadaan media sosial, dengan keberadaan apa namanya, ya, kondisi di perkotaan khususnya yang eh, pergaulan yang lebih bebas dan lebih cair, ya, maka mestinya ya kita punya tanggung jawab ya juga untuk memikirkan jodoh anak-anak kita, baik mencarikan atau atau mendoakan. Kita doakan, kita sisipkan dalam doa-doa malam kita, di seling-seling tahajud kita doakan semoga Allah memberikan pasangan kepada anak-anak kita dengan pasangan yang soleh ataupun dan melahirkan keturunan sebagaimana dilakukan oleh Umar, ya, dia tidak membiarkan putrinya ya, menjanda berlama-lama, dicarikan ya, dari kerabatnya sendiri ataupun kalau hari ini dari dengan siapapun. Kita juga punya tanggung jawab untuk itu ya. Baik, ini pelajaran pertama. Yang kedua, intervensi positif terhadap anak. Apa maksudnya? Pernah tersebar kabar bahwa Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Ya. Rasulullah menceraikan istrinya. Karena di antara istri-istri Nabi itu ada Hafsah, anaknya Umar, maka Umar tidak diam, ya, dia tidak tinggal diam. Dia segera mendatangi bagian Rasulullah SAW mengklarifikasi apakah betul Nabi menceraikan istrinya. Ternyata tidak. Bahwa Nabi pernah menceraikan Maria Al-Qibtiyah, namun kemudian Nabi rujuk balik lagi ya, dengan membayar kafarat atas sumpahnya. Ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ikut campur dalam tanda kutipnya, ikut serta dalam mendamaikan ya, keluarga baginda Rasulullah SAW yang eh, dianggap begitu kira-kira ya, yang dianggap sedang ada masalah karena diisukan Rasulullah SAW yang menceraikan istri-istrinya. Nah, karena itu pada peristiwa ini kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ya, dalam surat At-Tahrim Allah mengabadikan insyaallah ya. Allah mengabadikan jazakumullah ya kata-kata Umar kepada anaknya Hafsah ini. Kata-kata Umar kepada anaknya Hafsah dan sekaligus kepada Aisyah, dua orang istri Nabi. Apa kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pada ayat yang ketiga? In tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Ya. Jadi kata Allah SWT dalam Al-Quran uh, mengutip kata-kata Umar. Jadi kata Umar, in tatuba, kalau kalian berdua bertaubat kepada Allah SWT, ya, in tatuba ilallahi faqasaqat qulubukuma, maka hati kalian telah condong ya untuk menerima kebenaran, ya. Namun jika kalian uh, menyusahkan ya, baginda Rasul dalam dalam apa hal ini ya wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu, maka Allah adalah maulanya, walinya, wa Jibril dan wa salihul mu'minin ya. Dalam lanjutan ayatnya Allah juga mengatakan asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin aibidatin sayhatin sayyibati wa bakara. Jadi ayat ini, ayat 3 dan 4 ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Umar bin Khattab ikut serta dalam urusan rumah tangga putrinya. Nah, pelajaran bagi kita apa? Seorang ayah, seorang ibu ketika mendapatkan putranya atau putrinya eh, ada konflik dalam rumah tangga, itu tidak boleh diam, tapi harus ikut mengislah. Nah, ini yang penting. Bukan ikut ngerecokin, bukan yang terjadi. Banyak adalah mengerecokin gitu ya. Jadi ngomporin. Ya, ini nggak benar atau full ngepela putranya atau putrinya dan menyalahkan mantunya. Ya, padahal putrinya atau putra yang salah. Ya, ya Umar ikut serta mendamaikan, ikut serta menyelesaikan. Makanya dalam hal ini ketika terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka harus ada pihak laki-laki dan pihak wanita datang untuk mengislahkan keduanya. Hakaman min ahlihi wahkaman min ahli. Biasa hati-hati dalam keluarga. Suatu saat Umar bin Khattab meminta istrinya menjual minyak wangi. Dan ketika kembali Umar mencium aroma minyak wangi di kerudung istrinya. Dan saat ditanya, ternyata salah satu jari istrinya ini tanpa sengaja ya terpercik lebihan minyak wangi milik orang lain. Ya, milik di punyanya tapi sudah dibeli orang lain.
Nah, dia mengusapkannya ke kerudungnya. Umar merasa bahwa itu bukan suatu hal yang dibenarkan. Ya, minimal syubhat. Jadi istrinya dianggap menggunakan minyak wangi yang sudah dibeli dan milik orang lain. Maka Umar segera meminta istrinya segera mencuci kerudung tersebut sehingga aromanya hilang. Ini bentuk waro, kehati-hatian yang sangat ya, Mak. Saya kira ini juga harus menjadi perhatian bagi kita ya, memperhatikan pakaian, memperhatikan minuman yang kita konsumsi bukan hanya halal secara zat ya. Jadi makanan, pakaian itu ya mah bisa dilihat dari dua sisi. Halal min haitsu zat, dari zatnya, dia bukan terbuat dari babi, bukan terbuat dari anjing, bukan terbuat dari binatang yang diharamkan. Ya, ini halal secara zat. Yang kedua adalah halal dari aspek cara mendapatkannya. Berasnya emang halal, nasinya emang halal, tapi didapat dari uang korupsi, didapat dari uang menipu, didapat dari mencuri, menjadi tidak halal walaupun zatnya halal. Nah, jadi maka Nabi mengatakan bahwa bagaimana doa seorang hamba itu akan diijabah oleh Allah SWT. Anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doa seorang hamba itu diijabah? Ya. Kalaulah masrabuhu haram, minumnya yang haram, malbasuhu haram, pakaiannya dari barang haram, makanannya dari barang haram, nggak mungkin Allah mengijabah doanya. Makanya kita mari evaluasi jamaahnya, pastikan makanan ya, yang kita bawa ke rumah kita ya, itu pastikan halal dari aspek zat ya, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, atau yang kedua halal dari aspek cara mendapatkan. Ya, baik. Yang keempat, melipat gandakan hukuman bagi keluarganya yang melakukan pelanggaran. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar ya, sempat mengumpulkan keluarganya dan mengatakan kepada mereka, tidaklah saya mengetahui seorang di antara kalian melakukan suatu larangan, melainkan aku akan gandakan hukuman baginya. Ya, jadi eh, mentang-mentang keluarganya bukan kemudian mendapatkan keringanan, justru dua kali lipat. Nah, ini mengingatkan kepada kita tentang kisah di masa Rasulullah, manakala ada seorang wanita mencuri dari kabilah terhormat, kabilah Bani Makhzum, ya, mencuri, dan mereka khawatir sekali. Ya. Wanita ini akan dipotong tangannya oleh Rasulullah. Ya. Karena itu mereka mengutus Usama bin Zaid meminta keringanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Usama, saya utusan dari kabilah Bani Makhzum. Salah seorang putri mereka mencuri dan mereka minta agar hukumannya dihilangkan. Apa kata Rasul? Wallahi demi Allah, qad halaka man qablakum, telah binasa celaka orang-orang sebelum kalian. Ya, manakala yang melakukan pelanggaran itu orang-orang besar, orang-orang pejabat, ya, taraku, mereka tidak menghukumnya. Tapi sebaliknya, ketika melakukan pelanggaran itu orang-orang rendah, orang-orang bawahan, aqama alaihi had, maka dihukum. Kata Rasul, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andai Muhammad putriku mencuri, putri Rasulullah mencuri, laqata'tu yadaha. Saya pun akan berikan sanksi dengan memotong. Jadi Umar akan mengatakan, kalau ada di antara kalian keluargaku yang melakukan pelanggaran, saya akan hukum dua kali lipat dibanding dengan yang lain. Ya, jadi bukan dimaafkan, bukan, tapi dihukum dua kali lipat. Ya. Khawatir menyalahgunakan kekuasaan untuk keluarganya. Abdullah bin Umar, sang putra, pernah menggembalakan ternak di tempat umum, ternak kambing, sehingga ya, diketahui kemudian ternaknya ini gemuk-gemuk dan segar-segar, serta dijual dengan harga yang mahal. Namun justru Umar ya, menyita keuntungan tersebut dan mengembalikannya ke kas negara. Mengapa demikian? Alasannya Pak, karena anaknya menggembalakan ternak di tempat umum, di mana ketika dia menggembalakan ternak, orang-orang lalu sungkan menggembalakannya tempat tersebut dan mencari tempat yang lain. Sehingga ya, Abdullah bin Umar ini dengan bebas menggembalakan ternaknya di tempat-tempat yang subur. Mentang-mentang anak pejabat. Ya, mentang-mentang anak pejabat, dia kemudian mendapatkan fasilitas beda, mendapatkan privilege yang berbeda dengan yang lain. Umar tidak tahu. Ya, Umar mengambil sisa atau lebihan
dari kewajaran tersebut, uang anaknya hasil menjualkan hewan ternaknya dan dikembalikan ke kas negara. Jadi kisah-kisah seperti ini jamaah mestinya harus kita bumikan dalam kehidupan sehari-harinya sehingga bisa menjadi inspirasi bagi kita, bagi siapapun ya, tak terkecuali bagi para pejabat ya, bagaimana kekuasaan itu ya, harus digunakan untuk kebaikan. Jangan disalahgunakan. Banyak orang yang dengan kekuasaannya bisa memeras orang lain, dengan kekuasaannya bisa mengambil hak yang bukan miliknya. Tidak. Umar mencontohkan kepada kita bagaimana dia sangat khawatir menyalahgunakan kekuasaan untuk keluarganya. Ya. Baik, kebijakan keuangan yang bersahaja bagi keluarganya. Istri Umar bin Khattab pernah mendapatkan hadiah satu botol berisi perhiasan dari Raja Firaun. Umar menjual dan mengembalikannya ke kas negara. Tidak diambil oleh Umar sedikit pun. Ya. Di kesempatan lain, Aisyah binti Zaid, istri Umar yang tadi, pernah mendapatkan hadiah sajadah bagus dari Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basrah, mendapatkan kiriman. Ketika melihat hal itu, Umar memanggil Abu Musa, ya, sang gubernur, dan mengembalikannya. Jadi dalam hal ini apa? Dua kisah ini. Umar ya, tidak mau menerima hadiah dari orang lain. Jadi dalam sistem pemerintahan Umar Khattab itu pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, beliau melarang pejabatnya untuk menerima hadiah ya, dari orang lain, dan Umar juga melarang pejabatnya untuk bagi-bagi hadiah. Ini kebijakan KPK hari ini ya. Para pejabat itu tidak boleh menerima hadiah ya, dari perusahaan-perusahaan, misalnya para anggota dewan mendapatkan kiriman ya, uang atau transferan dari perusahaan-perusahaan. Ini nggak boleh. Ya. Atau bagi pejabat, ini bisa masuk bab gratifikasi. Ya, nyogok ya. Atau yang kedua bagi pejabat bagi-bagi duit nggak boleh juga. Umar melarang pejabatnya bagi-bagi duit dengan alasan apapun tidak boleh. Mengapa? Karena masuk atau khawatir masuk apa yang disebut dengan money politik. Ya. Jadi kalau pejabat bagi-bagi duit ya khawatir terkena money politik, tapi kalau pejabat terima duit khawatir termasuk gratifikasi. Makanya menjadi pejabat itu berat ya. Sanksinya dan kemudian risikonya serta ujiannya sangat berat ya. Enggak boleh bagi-bagi duit sembarangan dan tidak boleh juga menerima uang sembarangan ya, karena bisa kena delik nyogok ataupun bisa kena delik manipulatif ya. Baik, menikahkan putranya dengan wanita saleh. Ini ceritanya panjang tapi saya ringkas. Suatu saat Umar bin Khattab dalam sebuah misi apa namanya ya, belusukan begitu kira-kiranya. Di penghujung satu malam ya, Umar bin Khattab berjalan bersama dengan stafnya Aslam. Ya. Nah, di penghujung malam tersebut Umar mendengar dialog antara seorang ibu dengan putrinya. Ternyata ibu tersebut penjual susu. Kata sang ibu, ya anak, wahai putriku, buruan campur susu ini dengan air supaya kelihatan banyak dan untungnya gede. Dioplos, Pak. Nah, jadi bukan di Indonesia saja bensin bisa dioplos ya. Dulu ada upaya seperti itu. Wah ya, tambahin. Jadi susunya supaya banyak dan untungnya gede ditambah dengan air, dioplos dengan air. Kata anaknya yang namanya Zainab, kata dia apa? Lah yo, tidak. Ya, kalau Umar tahu, wah dia bisa marah. Ya, Umar, mereka takut gitu kan. Kata kata ibunya, Umar tidak tahu. Cuma kita yang tahu. Kata ibunya, kata sang anak tadi, ya Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Umar yang tahu, katanya kan. Nah, ini sempat terdengar oleh Umar Khattab dan keesokan harinya dia mendatangi ibu tersebut. Dengan gemetar, ketakutan ibu tersebut meminta ampun, meminta maaf kepada Umar Khattab dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kata Umar Khattab, lalu siapa yang semalam bicara dengan? Dia putriku. Kata sang ibu penjual susu tersebut. Keluarkan. Maka keluarlah Zainab tersebut. Kata Umar Khattab, wahai Zainab, ya, ini putraku Asim. Jika engkau mau berkenalanlah, ta'aruflah, dan cocok menikah. Dan singkat cerita jemaah, menikahlah Asim, putra Umar dengan Zainab, ya, putri penjual susu tersebut. Dari pernikahan Asim dan Zainab ini lahirlah anak namanya Laila yang dikenal juga dengan Ummu Asim, dan Laila ini menikah dengan Abdul Aziz. Dan dari pernikahan Laila dan Abdul Aziz ini lahirlah anak yang dikenal dengan Omar bin Abdul Aziz.
Ya, nah, ini pelajaran penting bagi kita sebagai orang tua hari ini ya, agar mencarikan jodoh bagi anaknya tidak berdasarkan harta, tapi berdasarkan agama. Tunkahul mar'atu li arba. Kata Rasul, wanita itu hendaklah umumnya dinikahi ke empat hal. Dijamaliha kecantikannya, lima liha karena hartanya, linasabiha karena nasabnya, lidiniha karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah pasangan hidup karena agamanya, jika tidak maka engkau akan celaka ya. Sebab ketika seorang menikahi pasangannya karena hartanya, suatu saat hartanya bisa ludes. Sebaliknya ketika seorang menikahi pasangannya karena ketampanannya, karena kecantikannya, maka seiring dengan usia kecantikan ketampanan akan pudar, bahkan akan hilang seiring dengan waktu ya. Keriputnya warna kulit, semakin gelapnya warna kulit, dan apa namanya, semakin berkurangnya kecantikan semakin lama. Tidak ada orang yang semakin lama semakin cantik, seiring dengan usianya enggak, akan hilang. Dan mereka juga dengan nasab, dia bisa cacat. Tetapi ketika seseorang menikah lidiniha karena agamanya, maka insya Allah akan menjadi baik semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Terakhir jemaah, nah ini penting terakhir sebelum kita tambahkan dengan tanya jawab sekitar 10 menitan, memberikan motivasi agar anaknya percaya diri. Al-Kisah, suatu saat Rasulullah dalam sebuah majlis bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian, kata Rasul, tentang pohon yang daunnya tidak gugur, tidak rontok, tidak seperti daun durian atau daun daun apa namanya, beringin kan rontok tuh. Tahukah kalian pohon apa yang daunnya tidak rontok, tidak gugur, dan menjadi perumpamaan yang baik bagi kaum muslimin? Bagi kaum muslimin. Saat masjid, tak ada sahabat yang bisa menjawab. Semuanya dia membisu. Lalu kemudian Nabi menjawab, kurma. Itulah pohon kurma, kata Rasulnya. Nah, ternyata Abdullah bin Umar yang waktu itu masih kecil hadir di majelis tersebut dan mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayah, itu pertanyaan Nabi tadi, sebenarnya saya bisa jawab. Ah, kata Umar, kenapa tidak kau jawab? Kata dia apa? Saya malu dengan yang lain. Karena masih banyak yang lainnya yang lebih tua, lebih senior ya. Kata Umar, lain kali. Kalau engkau bisa menjawab, angkat tangan, katakan dengan sopan, dan jawab dengan benar. Dan demikianlah cara Umar memberikan motivasi kepada anaknya. Karena itu tak segan-segan Umar kemudian sering membawa putranya ini ke majelis-majelis pertemuan. Dalam rangka apa? Memberikan motivasi, menanamkan kepercayaan diri kepada putra-putri, kepada putra-putranya khususnya gitu kan. Mengajak mereka berjihad, ya, jika memang sudah waktu ya, mengajak mereka melakukan amal soleh, dilibatkan, ya, agar anak tersebut bisa mendapatkan pelajaran langsung ya, bukan hanya secara teori tapi betul-betul dipraktikkan. Karena di antara metode pelajaran yang paling efektif dengan cara apa? Dengan cara praktek. Jadi bukan hanya dengan lisan tapi dengan praktikan apa yang kita apa ingin pelajari. Umar memberikan motivasi agar hanya sebagai orang tua yang memberikan makan, memberikan minum, memberikan handphone, bukan hanya itu, tapi juga memberikan wejangan, memberikan tausiah, memberikan motivasi. Al-Quran memberikan contoh begitu banyak, dialog-dialog para ayah dengan anak-anaknya, dialog Ibrahim dengan putranya, dialog Yakub dengan anak-anaknya, dialog Luqman Hakim dengan putranya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Kemudian lanjutannya berikutnya apa? Ya bunayya aqimus shalah, dirikan salat. Wala tusair khaddaka linnas, jangan engkau palingkan wajahmu ke manusia ya. Nabi juga dalam banyak kesempatan sering memberikan nasihat kepada anak-anak kecil ya. Kepada Abdullah bin Abbas Nabi mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil, samillah ya, kalau mau makan bacalah bismillah ya, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di depanmu, jadi jangan melangkahi orang lain ya. Nah ini nasihat-nasihat Rasulullah kepada anak-anak kecil. Kita sebagai orang tua juga harus bisa memberikan motivasi kepada mereka dan mengingatkan kepada mereka kalau mereka betul-betul keliru ya. Nah ini 8 poin ya, hikmah dari kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jemaah. Semoga kita bisa mengambil inspirasi, bisa mendapatkan pelajaran dan mencontoh kehidupan uh, yang mulia Umar bin Khattab, khalifah kedua kaum muslimin ya.
Tersisa 10 menit menuju pukul 9. Nah, kita sisakan waktu ya, Ma. Manakala ada pertanyaan, ada materi yang mungkin bisa di-sharing misalnya tentang tema kita hari ini atau yang lainnya, fal yatafaddalu mashkurin. Dipersilakan. Baik, Ustaz Salvi ini tadi, monggo silakan. baik. Ya, jazakallah khair, barakallahu fiik para Ustadz ya, telah menyampaikan kehidupan Umar ya. Jadi bagaimana Umar bisa mendidik anak-anaknya, anak keturunannya ya. Jadi ada 8 poin tadi yang disampaikan. Semoga kita bisa beritiba ya dengan kehidupan keluarga Umar bin Khattab. Baik, bila ada yang mau disampaikan, diskusikan, sebelumnya saya akan bacakan dulu di kolom chat ya. Apakah ada nama lain istri dari Umar bin Khattab ini ya, selain yang disampaikan oleh Ustadz? Ini ada namanya Mulaikah binti Zarwal al-Huzaizah. Huzaiyah itu bagaimana Ustadz? Nama Iya, lain dari istri Umar. Mulaikah binti binti Jarwal itu punya nama lain, yaitu Ummu Kulsum binti Jarwal. Jadi panggilannya ada Ummu Kulsum, tapi nama asli adalah Mulaikah. Dan tadi sudah dibahas, sudah kita bahas. Oh iya. Ya. Eh, ya, tadi saya menyimak. Jadi kalau dalam kehidupan di zaman Rasulullah dan sahabat itu ada beberapa nama Ummu Kulsum ya Ustadz ya. Ada Ummu Betul, Kulsum binti Ali bin Abi Thalib, kemudian Ummu betul. Kulsum bin Abu Bakar As-Siddiq, dan Ya, ada lagi Ummu Kulsum eh, putri binti Rasulullah. Jarwal. Ya, Ya. Oh, ya. betul. Jadi ada beberapa nama Ummu Kulsum gitu ya Ustadz ya. Betul. Yang Banyak ada ya, nama-nama, ada Ummu Kulsum. Yang banyak juga adalah nama Fatimah. Fatimah juga banyak. Fatimah binti Umar, Fatimah binti Khattab, Fatimah binti Rasul, Fatimah binti Asad. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya ibu namanya Fatimah dan punya istri namanya juga Fatimah. Ibunya namanya Fatimah binti Asad dan istrinya namanya Fatimah binti Rasulullah. Sama kayak kalau di Bogor itu kayak Neneng mungkin ya. Atau kalau di Jawa Agus, banyak yang namanya Agus. ya. Dan rata-rata Agus itu lahir di bulan Agustus. Ya, Oke, bagus. Makasih. mangga silakan, Silakan. ada beberapa yang mau disampaikan, silakan. Ya, sambil menunggu ini kita masih ada waktu sekitar 8 menit ya Ustaz ya. Itu tadi menyampaikan mengenai nama Umar bin Abdul Aziz ya. Hmm, Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sebenarnya cucu dari atau keturunannya dari Khalifah Umar juga ya. Umar bin Abdul betul. Aziz ini. Betul ya. Ya, Cicit kali ya, apa? Cicit. Jadi cicit ya, ya cicit. Omar bin Abdul Aziz ini menikah dengan Laila. Laila ini merupakan anak dari Asim. Asyik ya. Jadi Asim, cucu Umar namanya Laila. Ya, ini anaknya Laila. Oh iya. Jadi eh, kem- jadi Umar bin Abdul Aziz ini menjadi khalifah juga ya Ustaz ya. Setelah Betul. penerusnya di Dia adalah khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Ya, khalifah ke-8. Dan termasuk tabi'in. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu bukan sahabat Nabi, tapi tabi'in. Tabi'in itu artinya dia tidak sempat ketemu Rasulullah, tapi hanya ketemu dengan para sahabat. para sahabat. Baik, Bangga, silakan. Ada Ada yang Dokter disampaikan. Prita, mungkin Silakan Dokter Pirita. raise hand. Oh iya, jazakumullah khair. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama komentar aja. Jadi kalau banyak nama yang sama itu teringat pada saat di Gaza, itu juga nama Muhammad tuh sangat banyak sekali Ustadz. Ya, 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 ya. Di staf rumah sakit tuh perawat tuh namanya Muhammad semua, cuma belakangnya yang beda Muhammad ini, Muhammad itu gitu. Ya, ya. Jadi memang begitu rupanya ya tipikal pemberian nama ya. Ya. Yang saya tanyakan sepertinya di zaman sahabat itu tidak terlalu memperhatikan usia ya. Seperti tadi Umar menikah dengan anaknya Ali bin Ali. Abi Thalib. Kan Betul. berarti itu kayak kakek dengan cucu ya. Betul, Ibu. Ya.
Nah, itu yang saya perhatikan tadi. Dan kedua yang saya perhatikan bahwa zaman dahulu sahabat Rasul itu anaknya nggak terlalu banyak. Hmm, ya, betul. Betul ya Ustadz ya? Tapi istri yang banyak. Ya, iya, kayak begitu. Nah, demikian juga Rasulullah yang dari istri-istri beliau itu yang anaknya paling banyak justru Ibu Khadijah kan. Ah, betul, 6 orang. Yang lain Tidak tidak ada. ada anak dan ada yang ada anak tapi cuma satu. Maria Al-Qibtiyah. Nah, itu kalau dilihat dari segi ilmu reproduksi, sepertinya Hmm. belum ada buku yang membahas seperti itu ya, Ustadz ya. Ya, 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 ya. Ah, belum banyak, belum. Ya, Ya, Belum itu aja ketemu yang mau saya. saya sampaikan. ya, 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 baik. oke, makasih Bu Berita. Betul, pertama saya komentarin sedikit nama ya. Jadi orang Arab itu, wallahu alam ya, mungkin agak males nyari nama gitu. Kalau kita kan kreatif ya. Di sini kan namanya beda-beda kalau di sini ya. Ini kalau Kreatif. di Arab mungkin sama semua. Karena itu kalau bikin paspor dulu ya, kita diajarkan untuk bikin 3 nama. Sebab kalau satu nama, wah bisa sama semua namanya ya. Dua Iya, nama iya, saja pasti banyak yang iya, mirip. iya. Dua suku Hmm, kata maksudnya. Maka kalau 3 suku kata, nah, dimungkinkan mereka berbeda gitu ya. Bahkan di antara para sahabat Nabi ada yang unik. Bisa jadi dia namanya sama dengan nama ayahnya, nama kakeknya. Ada seorang sahabat namanya Umair bin Wahab al-Jumahi. Ya, Umair bin Wahab al-Jumahi. Nah, ini punya anak, namanya Wahab. Wahab bin Umair bin Wahab. Nah, Wahab bin Umair bin Wahab al-Jumahi. Atau seorang sahabat Nabi yang merupakan putra dari seorang munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bapaknya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul dan dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi atau Atufil bin Amr ya, Ad-Dausi. Atufil bin Amr Ad-Dausi. Dia punya anak namanya Amr. Jadi Amr bin Tufil bin Amr sama dengan kakeknya. Jadi muter-muter aja. Bahkan di antara para sahabatnya ada yang satu keluarga itu anaknya sama. Seperti makanya di Umar tadi kan ada Zaid Al-Akbar dan ada Zaid Al-Ashar. Jadi namanya sebenarnya Zaid dua-duanya. Cuma untuk membedakan ada Zaid tua dan ada Zaid muda. Itu anak Umar dua-duanya ya. Satu Zaid tua, ada satu Zaid muda. Zaid senior dan Zaid. Kemudian yang kedua tentang jumlah anak para sahabat Nabi emang tidak banyak. Demi juga dengan para sahabat Nabi yang lain. Nanti kita akan ketemu dengan misalnya kisah tentang siapa? Next, Utsman misalnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu kalau kita lihat biografinya juga tidak banyak anaknya. Maksudnya satu satu istrinya ya. Da Ruqayyah bintu Rasulullah. Dia cuma punya anak satu. Nah, lalu Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Itu tidak punya anak malah. Nanti dia hmm. menikah dengan wanita Fakhita bin Ghazwan namanya. Ini saudara dari Utbah bin Ghazwan. Itu cuma punya anak satu. Ya. Jadi demikian ya. Ada yang cuma anak dua, tiga, satu istri. Cuman karena istrinya banyak, ya jadi banyak juga anaknya. Seperti Ali bin Abi Thalib itu kan dalam riwayat nanti kita akan bahas. Anaknya lebih dari 30. 30 anaknya lebih dari sekian banyak istrinya. Hmm. Baik. Ya, baik. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, baik. Eh, eh, sebelum kita, ini masih ada waktu ya, 2 menit lagi. Ini kalau Silakan. dalam riwayat, ini Ustaz, nama Hmm. Umar bin Khattab ya. Ini kan berarti bapaknya namanya Khattab ini. Ya, Ini apakah ada riwayat yang menyebutkan bahwa seorang ayah dari sahabat Umar ini, apakah dia masuk Islam atau gimana Ustaz? tidak ya. Iya. Jadi Khattab ayahnya Umar ini ya meninggalnya sebelum Islam. Ya, jadi sebelum Rasulullah menyatakan dirinya sebagai Rasul. Jadi sehingga dia tidak sempat masuk Islam. Nah, ya, demikian juga dengan ibunya ya. Sehingga kedua orang tua Umar itu tidak sempat masuk Islam karena ya, Nabi waktu itu, tapi dia sempat bertemu dengan Rasulullah, tapi sebelum Islam. Sebelum masuk Oh, sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu ya, ayahnya Khattab itu sudah meninggal dunia. Tidak sempat masuk Islam. Nah, beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar kedua orang tuanya masuk Islam semua. Ya, ayahnya Abu Kuhafa dan ibunya
itu juga masuk Islam. Tapi kalau Umar tidak. Oh. Padahal dari sisi usia itu lebih tua Abu Bakar ya, atau hampir sama ya kayaknya Ustaz ya, antara Iya, Abu Bakar jadi dan Umar itu. ya betul Abu Bakar. Jadi kalau kita buat tabelnya, Rasulullah SAW ketika menerima wahyu, usia Nabi 40 tahun. Usia Abu Bakar 37 tahun. Usia Utsman 35 tahun, usia Umar 27 tahun. Oh, Jadi jadi paling Umar muda. itu lebih muda ya. Khalid bin Walid usianya 24 tahun. Ali bin Abi Thalib usianya 8 tahun. Nah, sekarang tadi Ibu Prita menyinggung antara usia ya. Kita hitung jarak antara usia Ummu Kulsum binti Ali ya. Jadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Umar Khattab itu perbedaan usianya 19 tahun lebih tua Umar. Iya. Ya. Jadi Umar itu lebih tua dari Ali 19 tahun. Nah, ini Umar menikah dengan anak bungsunya Ali. Iya. Cucu banget. Jauh sekali. Dan Ummu Kulsum binti Ali itu adalah cucu Rasulullah ya, yang ketika Nabi meninggal usianya baru 2 tahun. Jadi ketika Rasul wafat, usia Ummu Kulsum binti Ali itu baru 2 tahun. Karena itu ulama berbeda pendapat. Apakah Ummu Kulsum binti Ali itu sahabiyah atau bukan? Ya. Sahabiyah karena bertemu Rasulullah. Tapi bukan pada usia tamyiz, belum bisa membedakan mana yang besar, kecil ya. Jadi belum balita, masih di bawah balita ya. Sehingga sebagian ulama misalnya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha dalam kitabnya Suwar min Haid Tabi'in mengatakan bahwa Ummu Kulsum binti Ali tadi itu bukan sahabat Nabi, tetapi min tabi'in, dari generasi tabi'in. Saya sendiri dalam buku saya, ya, dalam buku 101 kisah tabi'in, ya, saya memasukkan Ummu Kulsum binti Ali itu ke dalam buku ini, bukan dalam generasi sahabat Nabi ya. Saya masukkan dalam buku saya ini Ummu Kulsum binti Ali mana ya? Ya. Oh ya, Ummu Kulsum binti Ali ya. Nomor yang ke-89 halaman 637 saya masukkan dalam buku saya. 101 kisah tabi'in, bukan sahabat Nabi. Mengapa? Karena masih terbilang sangat kecil dan belum masuk kategori sinut tamyiz, usia tamyiz. Karena masih di bawah balita. Tapi kalau sudah balita ke atas, seperti Hasan, seperti Hussein, seperti Abdullah bin Umar, Osama bin Zaid, ini kan anak-anak muda semua, tapi pasti usianya sudah di atas. Misalnya Hasan itu ketika Nabi meninggal dunia, Hasan itu kan lahir tahun ketiga, ya. 11 kurang 3, 8 tahun usia. Jadi Hasan itu termasuk generasi sahabat karena sudah usia 8 tahun. Demikian juga dengan Zainab binti Ali. Ketika Nabi meninggal usianya sudah 6 atau 7 tahun. Sehingga termasuk sahabat. Ya. Nggak boleh. Baik. Ada lagi, monggo? Kalau Maka sebelum yang kita ya, Banget. boleh nanya satu lagi. Monggo silakan ya. silakan. Kalau yang Umar, ada kisah Umar mengubur hidup-hidup anak perempuannya itu Hadis, pertama ya, kisah riwayat. itu sahih apa enggak? Dan kalau memang sahih, itu anak perempuan yang dari istri siapa itu? Oke. Baik. Pertanyaan atau kisah tentang Umar mengubur anaknya hidup-hidup. Mistari. Ini masih ada aktif Pak Priyono, mungkin bisa di-mute-kan dulu mungkin. Ya. Oke. Pak Priyono di-mute-kan atau admin bisa mute-kan. Dimutkan aja sama host. Hostnya Pengawan Mohon Mesistra. Mas Dimas. Ya, tafadhol Ustaz. Oke, baik. Ya, jadi kisah tentang Umar mengubur anak perempuannya hidup-hidup itu hoax. Ya, hadisnya maudhu, hadis palsu. Dengan dua penjelasan. PNS pilih metu. Pertama, ya, tidak ada riwayatnya, tidak ada sandaran hadisnya. Ini hadis riwayat siapa itu nggak ada. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud nggak ada. Jadi nggak ada riwayatnya gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ditanya siapa anak Umar yang dikubur itu nggak ada.
Dari istri yang mana? Karena Hafsah binti Umar itu lahir sebelum Islam. Jadi Hafsah itu lahir sebelum Rasulullah menerima wahyu dan hidup, nggak dibunuh oleh Umar. Gitu kan? Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada cerita Umar itu mengubur anak hidup-hidup. Itu cerita palsu. Cerita yang tidak benar, tidak ada landasannya dan tidak ada riwayat. Ya, hanya ada dalam buku-buku tapi tidak ada. Makanya dalam Islam itu enak ya. Untuk memastikan kisah itu tidak ada atau tidak, kita tinggal runut. Ini hadis riwayat siapa, ya, dan sahih atau tidak. Ternyata bukan hanya hadisnya tidak sahih, tapi hadisnya tidak ada. Tidak ada riwayatnya ya. Kalau tidak sahih masih mendingan. Ya, hadis yang dhaif. Ini nggak ada riwayatnya. Baik, Ustaz. Oke. Jazakumullah khair. Sama-sama ya. Jazakallah khair. Penjelasannya Ustaz. Jadi next mungkin nanti dibahas lebih lanjut untuk kisah Nabi, kisah sahabat Nabi ya. Berikutnya mungkin sahabat Utsman ya Ustaz ya. Setelah ini kita bahas Utsman bin Affan insyaallah. Jazakallah khair. Baik, karena waktu sudah 2 jam 9 lewat. Jazakallah khair atas ilmu yang diberikan ya, sangat menarik sekali kalau kita mengikuti sejarah-sejarah para nabi dan para sahabat-sahabat ya. Dan terutama kita bisa mengambil itibar kepada keluarga-keluarga sahabat. Marilah kita akhiri kajian malam hari ini. Jazakallah khair. Barakallahu fiik kepada Ustadz dan kita semua, semoga kita mendapatkan wasilah yang dengan mengikuti sejarah para sahabat-sahabat ini. Marilah kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pamit semua, Pak Dr. Basuki, Bu Prita, Pak Ustadz Sarbini. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Priyono. ngerti proses, katanya dia membuka kalian. Isinya satu, tapi kalau di itu harus buka sisi, bersisi juga bisa. Kita bisa untuk iya. Aktivitas itu juga gitu. Sama, satu bangunan satu. Kalau arah itu kan masing-masing. Tapi dari paraman yang ini utama kan belum. Paraman saya kasih aja loh, kasih aja kunci gitu sih. Jauh dengan kita.
Karena langitnya kalah. Gaji. Susah, masyarakat itu tetap terima dari sini. Tapi yang jelas begini, yang pengen maju ya orang ini sambil terus merasakan biasanya sekarang ini. Jadi sama bangga sekarang ini juga. Oh, memang bangunannya lebih megah, lebih ini ya. Parkir luas. Kalau melatih di dalam tampil Damai kan biar di Cianjur tetap. melatih lebih bisa dalam dispenser itu motor itu timbangan Ya, biar ada tampilan luar toh. Nek jerone padha mbiyen ya tampilan luar. kan pasti itu cuma satu sip nggak sampai 3 dan belum tentu saat itu modifikasi dan sana Rugi ya dia. Rugi ya, Pak. karena sedikit itu Mondoknya rugi sampai BPJS. Hati-hati. sedikit karena harus sama dia itu sama di Parana Pertama kan spesialis ya. itu strategi maksudnya ada strategi berapa Tapi pembinaannya Pak Dayat ya. itu juga pengusaha tambang itu ya itu yang punya sekarang ya nah, makanya bisa melakukan baru itu orang manusia jadi based on modal yes itu kan punya usaha tambang ya di Kalimantan itu kan sudah dicoba karena ya Kan hampir tutup dulu Pak. Pak, ini hampir tutup kemarin. terus yayasannya haji yayasan sama PDI kan bukan ya ada yayasan sama haji masih sama haji bukan Haji, sekarang kaji. untuk membantu waktu Polar. ini caranya ini harus tetap hidup dari orang-orang haji minta jasa kecamatan gitu ya itu harus tetap hidup nah saya tahu banyak kan karena saya punya teman di situ sering ngobrol karena diambil alih sudah keluar model ini sambil nyarang itu pembagian sahamnya temannya pengusaha tambang itu jangan enggak misalnya ya itu ngambil ini untungnya bilang juta ya artinya dia apa punya saham di situ atau memang karena dia anggota zaman karena waktu segini saya juga tak kayak itu saya nanya dari itu kan beberapa ini nggak tetap pimpinannya itu tentang bulan harus menaikkan kapasitas peningkatan tapi kalau nggak pernah tercapai Aisyah capek. makanya rasa bingung kayak kesannya nah ini kan gampang ini pinteran itu aku dia harus nonom dia nih pas aku orang yang diangkat dan tetap aku mungkin sing dapat bisa itu pas saya kabur besar kemungkinan tapi dia ini saya enggak aku mikirnya loh kalau ada ya tapi di sana enggak ikut sangkut ya saya nanya teman-teman itu kasih itu kalau Tidak pangi berbes milih nih Jihan. karena itu cuma usul itu sama
sektor sambang itu jadi bukan kan sing perempuan jadi sing laki-laki itu penyesuai dana usaha. Iya, benar. Ini kan di kajian ini nanti Jadi dari budget kita Sepi banget kok. belajar di sana. Ambil target. ada kan sekarang ada praktekan perawat. Ada itu nanya saya. Dan Ilo. Iya. Kalau 2 betul ya, nggak ada strategi perawat tapi Apa yang oleh Pak Handoko itu ya? Kan mungkin dari BPJS ya kalau 2000 itu digit. Ya kita ya 2 digit atau 3 dikit. oh iya. Kalau hari itu ya senang saya. Jadi itu bukan saling tapi benar. Dan saya juga suka dia itu tidak jadi mati. Ya. Anu juga kan sekarang baru promo kemerdekaan sekali no. Klinik jamaah haji. Oh, klinik jamaah. Klinik jamaah haji KJH itu. Dulu rumah sakit Manis Tunggo. Kolab. Dulu Rumah sakit Manis Tunggo. studi. Iya. Ya luas. Panjang. Halamannya aja untuk parkir. Itu misi penerapan. Ya, di situ nyala. Ya kayak PDHI itu. PDHI kalau nggak ada haji kena disahuri ya belum tentu. Donaturnya kan Pak kena disahuri. Nah, itu ya yang lama-lama ya cerita terkait PDHI itu cerita. Termasuk dokter Dwi itu perintis itu di PSM perintis dia tahun ini. Karena apa dulu 2006 2007 orang-orang PDHI di BSMP para pendiri BSMP itu ya para perintis PDHI itu juga di BSMP mulai dokter perawat lab ada bantu BSMP perawat toko wae analis 3 Relawan apa? ya ganti karyawan makanya datang digaji iya iya sama faktor PDHI itu hampir yang para pendirinya itu BPSM itu semua. Makanya kemarin kalau tadi Pak Rudi kan selalu mendewakan itu jadi itu saya monggo lah saya. Nah itu tipenya seperti itu para pendirinya itu semua eranya Pak Dayat seperti itu. Di klinik ini saya kemarin langsung curhat sama yang pendirinya. Dia cerita, aku sing ngedekne bukan itu. Obatnya aku bawa ke rumah, alat-alat rumah.
begitu jadi tenggang kasih pesangon mas ditolak. Amplop ini buat apa? Saya kan jangan sangon. Coba tunjukkan kesalahan saya apa. Kalau ketemu kesalahan saya bawa. Tapi kalau enggak mau. Diterima. Beberapa tahun dikasih souvenir ke rumah dikirim. Oh, itu ditarik saya semua. Itu kiranya seperti Pak Rofi, Pak Hartono, terus Daryanto. Yang terakhir yang dokter kemarin ini, Septa itu satpam sana, tapi DSM. Cerita, dokter itu berkembang di BDAI, dibuang sampai dirayu bertampil ini, wah selama masih ada beliau. Karena saya kemarin saya ketemu dokter Ari begitu, apa saya dikeluarkan ya apa. Nanti kalau saya melemah Pak saya dekat Nur Hidayat turun sendiri ke klinik, silakan tunggu. Bisa dikeluarkan nggak? Saya ya tidak masuk mana karena tidak ada lainnya bukan pemenang dan produksi dengan tentang harusnya ya eksekusi tapi hasilnya jadi dan memberikan informasi kurang tapi nggak tahu dong tapi ada dokumen ada dong. Nah, memang itu ada bukunya. Di HP yang lama, di HP yang Bayu kayaknya. Kali ngobrol itu nggak pernah disampaikan. Saya kan presentasi PK malas. Pas itu pas pelantikan sebelumnya pelantikan kan jarang cuma suruh SDK nggak ada loh Pak. Belum ada itu. nanti kan belum ada pengalaman. Belum ada. Pas pengalaman itu hilat. Hilat klinik ya? Hilat klinik. Itu yang sama dari Palestina. Di Dayu datang Ciani, nggak ada progres, kasus penanganan. Ya, itu kan nggak ada sanitasi sertifikat. Nggak ada. Tapi ada dokumennya. Yang dokumen SK itu ada. Harusnya ada SK sebagai pengaruh itu include tugasnya. Nah, itu diserahkan itu kan dokumennya ada. Kalau saya yang terima yang saya baca lapor itu saya cari cuman untuk memahami itu yang memahami dan dapat tahu kalau pemahaman itu masukan arahan dan pengawasan. Kalau eksekusi itu komentar sama kalian ya ini tak tulis kalau sampai level ikut campur eksekusi di namanya contoh yang dilakukan sampai level eksekusi karena itu nanti bisa tricky walaupun di bahasa hukum itu kayak bahasa hukum dalam artian keseluruhan itu agak tricky jadi karena misalnya daya memberikan masukan saya tapi dokter Adin pasti melakukan begitu. Nanti dokter Dayat akan bilang saya cuma ngasih masukan tapi pasti dilakukan gitu. Paham? Iya ya. Sebenarnya kan nggak pasti harus dilakukan kalau tapi ketika pasti dilakukan dia juga tidak menyalahi karena dia kasih saran untuk dilakukan seolah-olah ini pemerintah jadi agak tipis gitu kalau bahasa hukum ya sampai waktu
apa ya, mau ganti itu belum terhasil sama dokter itu. Lama diganti Itu yang titik baru. titik Kita sampaikan kok, kalau misalkan pencegahan itu berbeda dengan per arahannya gimana? Berarti kan berani dari kita adil. Berbeda dengan arahan dan pengawal. Kita sampaikan. Kalau gitu, kalau berarti saya akan terus audiensi dengan sendiri. Audiensi saya sampai tidak apa. Kalau saya tidak apa, tidak takbir buat kata-kata dalam menyampaikan slide saya terbeli sampai berapa sendiri loh ketemu yang yang di sini kan dalam kondisi mau di sandingan pas waktu selesai kontrak kerja terus dibuang. mendatangkan yang baru itu loh. Tapi nantinya di mana beliau itu memberikan dukungan psikologis dia prestasinya mantap itu sekitar saya bisa membaca diri secara macam makanya sediakan semuanya ada itu karena perasaan Perasaan nggak dipakai. Profesional tapi ya itu tadi ini saya ditawari jadi dokter tetap memang saya bukan dokter berarti saya tolong saya dikasih data yang lebih kalau data itu kan dokter dikasih data ya saya ya saya siap terus dari tadi yang ini termasuk dokter anak itu pikirkan dari bicara itu kan Ini kemarin setelah pertemuan BBM itu ada progres. BPS di BSM Iya dengan Pak dari kemarin ke klinik itu Yang beliau langsung kuliah. ada progres. progresnya beliau Maksudnya ada kan poro-poro itu tahu pengennya ada perbaikan apalah kondusif minimal ada arah di kondisi dia karena juga itu seperti itu tinggal kuliah progresnya waktu dia dia itu kerja menyadari kita mati sama saya